Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran yaitu tema 2 subtema 1 pertemuan ketiga. Nah, kita akan belajar bahasa Indonesia terlebih dahulu. Kemarin Ibu sudah membahas mengenai peta pikiran. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai menyajikan informasi penting dalam bentuk teks peta pikiran. Nah, informasi-informasi penting dalam teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, terus peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang efektif dan kreatif melalui sebuah diagram, karena peta pikiran itu disajikan dalam sebuah diagram. Nah, misalnya ini judulnya. Nah, di sini peta pemikirannya. Nah, seperti itu. Nah, terus diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal yang berhubungan dengan ide pokok. Nah, di sini coba kalian buka halaman 24. Nah, di sini ada peta pikiran mengenai hari menanam pohon. Nah, kalian untuk mengisi peta pikiran ini kalian harus membaca dulu mengenai hari menanam pohon di halaman 23. Nah, ada di sini sudah tertera soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian isi. Nah, apa yang dilakukan berarti jawabannya mengenai kegiatan apa. Kapan berarti jawabannya mengenai tanggal. Nah, kalau di mana berarti mengenai tempat. Kalau siapa berarti mengenai nama orang. Kalau mengapa berarti alasan. Arahan jawabannya berarti mengenai alasan. Terus pohon apa yang ditanam berarti mengenai apa yang ditanam. Nah, kalian boleh isi di halaman 24. Nah, sekarang kita beralih ke pengertian hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Nah, kita semua memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Nah, ini dari mulai dia lahir, dia sudah memiliki hak tersendiri. Nah, misalnya contohnya hak disayangi oleh keluarga, hak mendapatkan kasih sayang. Nah, seperti itu. Kalau kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Misalnya kewajiban di sekolah, berarti kewajibannya apa? Menghormati guru. Nah, seperti itu. Kalau tanggung jawab berarti adalah sikap berani menyelesaikan hingga menanggung akibat dari tugas yang diberikan kepada orang tersebut. Nah, seperti itu. Misalnya ibu memberikan kalian tanggung jawab mengerjakan PR. Kalau kalian bertanggung jawab, pasti kalian akan mengerjakan PR tersebut. Apabila kalian tidak mengerjakan PR, berarti kalian tidak bertanggung jawab atas apa yang telah ibu berikan, amanahkan kepada kalian. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai macam-macam tanggung jawab setiap individu. Ada tanggung jawab terhadap diri sendiri, berarti tanggung jawab ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri. Nah, contohnya Epi mendapat pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Nah, akan tetapi Epi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Nah, berarti Epi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, esok harinya Epi ditegur Bu Guru dan Epi mendapat sanksi. Nah, dalam peristiwa ini berarti Epi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau tanggung jawab terhadap keluarga berarti menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga seperti ayah, ibu maupun anak. Nah, dalam sebuah keluarga, tanggung jawab anggota keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan
keselamatan keluarga. Nah, contohnya seorang ayah dalam keluarga bertanggung jawab untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Nah, di sini berarti kedudukan manusia sebagai makhluk sosial. Nah, seseorang melakukan komunikasi dengan orang lain sehingga terbentuklah masyarakat. Nah, berarti segala tingkah laku dan perbuatan setiap anggota masyarakat hendaknya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, contohnya misalnya Pak Budi warga masyarakat Desa Makmur. Nah, pada hari Minggu Pak Budi berencana pergi berlibur bersama keluarga ke pantai. Akan tetapi pada hari Minggu yang sama warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Nah, Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berlibur bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Nah, tindakan Pak Budi tersebut mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Berarti Pak Budi bertanggung jawab atas apa yang terjadi di lingkungan masyarakat. Nah, Pak Budi sampai menunda liburannya demi ikut bekerja bakti di lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, berarti Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna, mempunyai akal dan pikiran. Nah, oleh karena itu Tuhan menurunkan ajaran berupa perintah dan larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Nah, berarti kita harus mematuhi segala larangannya dan mengikuti segala perintahnya. Nah, selanjutnya ada tanggung jawab terhadap bangsa dan negara juga. Nah, setiap orang yang tinggal dan menetap dalam sebuah negara akan terikat oleh aturan-aturan hukum dalam sebuah negara. Nah, contohnya, anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama Indonesia. Nah, mengharumkan nama baik negara Indonesia di mata dunia menjadi tanggung jawab setiap warga negara Indonesia. Nah, selanjutnya kita ke masyarakat. Apa itu masyarakat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Nah, terdapat sebuah aturan-aturan yang harus dipatuhi. Kewajiban mematuhi aturan-aturan dalam masyarakat ini menjadi tanggung jawab setiap warga masyarakat. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah tugas dan kewajiban yang dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya di masyarakat. Nah, seperti itu. Nah, kita selanjutnya ke IPS mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kegiatan ekonomi masyarakat berhubungan dengan proses pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, ada jenis-jenis kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang pertama dalam bidang pertanian. Bentuk kegiatannya bercocok tanam dan memanen hasil pertanian. Di bidang perkebunan ada menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, dan karet. Nah, di bidang peternakan ada bentuk kegiatannya membudidayakan hewan ternak. Nah, kalau di perikanan bentuk kegiatannya membudidayakan ikan tawar dan air laut. Nah, kehutanan bentuk kegiatannya meningkatkan hasil hutan dengan menanam tumbuhan kayu. Nah, kalau perindustrian berarti bentuk kegiatannya mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, kalau pelayanan jasa bentuk kegiatannya melayani masyarakat. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan mengenai tanggung jawab dan mengenai jenis-jenis usaha, kalian buka halaman 36. Nah, ada pertanyaan di yang renungkan.
apa yang kamu ketahui tentang pengertian tanggung jawab sebagai masyarakat? Nah, kalian tulis jawabannya di sini. Yang kedua, jenis usaha apa yang dilakukan di sekitarmu? Nah, kalian amati sekitar lingkungan rumahmu. Nah, lihat jenis usaha apa yang dilakukan. Nah, selanjutnya kerjasama bersama orang tua. Nah, adakah jenis usaha yang dilakukan orang tua? Jenis usaha apakah itu? Tuliskan lalu ceritakan pada teman-teman. Nah, kalian boleh bekerja sama dengan mama, orang tua, atau ayah. Nah, apa jenis usaha yang dilakukan orang tua? Nah, terus diceritakan di sini. Nah, seperti itu. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Apabila ada yang tidak dipahami atau tidak mengerti, boleh tanyakan langsung pada Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.